Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu besertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami hendak bersaat teduh sejenak mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 10, demikianlah bunyinya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Injil Matius pasal 18 ini adalah pengajaran yang disampaikan Yesus kepada muridnya, yang dilatar belakangi timbulnya pertanyaan dari murid Yesus. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mengapa pertanyaan tersebut bisa muncul? Dikarenakan adanya perdebatan sengit di antara murid-murid Yesus akan hal tersebut. Para murid mulai resah tentang keberlangsungan misi kerajaan Allah apabila Yesus sudah tidak ada lagi di dunia bersama dengan mereka. Namun perdebatan tersebut bisa dipahami oleh Yesus dengan keterbatasan pikiran mereka. Sehingga untuk memudahkan pemahaman murid-muridnya, maka Yesus memakai anak kecil yang ditempatkannya di tengah-tengah mereka pada pengajaran tersebut. Yesus sengaja memakai figur seorang anak kecil di ayat 1-5 dan di ayat 10 dalam perikop ini. Figur seorang anak kecil dimunculkan agar murid-muridnya mengerti jawaban yang Yesus sampaikan, meski hal tersebut sangat kontras dari pertanyaan yang dilontarkan murid dengan jawaban Yesus. Figur anak kecil menjadi gambaran bahwa anak kecil simbol dari umat Allah, kesayangan Allah, seorang yang memiliki karakter sederhana, jujur, gembira, dan tulus. Saudara terkasih, penjelasan Yesus tentu bukan menghendaki supaya kita bersifat childish atau kekanak-kanakan. Namun karakter rendah hatilah yang dimaksudnya kepada murid-muridnya dan bagi kita. Khususnya di ayat 10 ini tidak terlepas dari ayat 1-5, di mana adanya ambisi dari murid Yesus yang merasa bahwa ada salah satu di antara mereka yang lebih besar dibandingkan murid yang lainnya. Dengan adanya ambisi yang tidak baik tersebut, maka akan membuat mereka memandang orang lain menjadi rendah, bahkan menyepelekan keberadaan murid lainnya. Oleh karenanya, anak kecil dijadikan sebagai gambaran ketulusan, kejujuran, dan rendah hati. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga sering terjadi hal yang tidak baik kepada anak. Mereka sering diremehkan, ditipu karena kepolosan dan lemahnya mereka secara fisik. Dengan demikian, anak dijadikan objek manipulasi. Oleh karena itu, Yesus mengecam mereka yang berupaya menghasut dan menanamkan nilai-nilai kejahatan dalam pola pikir anak kecil, termasuk juga menyesatkan mereka.
Walaupun mereka belum memahami banyak tentang baik buruknya kehidupan, setidaknya mereka adalah ciptaan Allah yang mulia. Itulah yang dapat dijelaskan Yesus kepada murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tak boleh ada seorang pun yang dapat menyesatkan anak kecil, karena mereka akan memperoleh hukuman yang begitu berat, yakni dia akan ditenggelamkan ke dalam laut, api kekal, dan api neraka bermata dua. Dengan demikian, apa yang dapat kita renungkan secara bersama? Kita semuanya sama-sama menyandang status sebagai anak Allah. Menjadi anak, tentu kita harus mau mendengarkan firman-Nya dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh kejujuran. Sebab Allah menghendaki kita melakukan demikian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup di dalam kasih dan naungan daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu saat ini kepada kami. Ajari kami menjadi anak yang setia, tulus, dan jujur di hadapan Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Berkatilah segala kegiatan aktivitas kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, dan bersuka cita. Kiranya Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.